drama. Apa hukumnya cinta beda agama? Berat itu. pertanyaannya. Temen saya ada tuh 13 tahun. Oh gue. Tapi bukannya kalau laki-lakinya yang muslim itu gak apa-apa? Sebenarnya bukan masalah itu sih, Yuk. Lebih ke kita nih nikah ya. Beda kultur budaya aja repot sebenarnya rumah tangga. Sejujurnya beda gitu. Beda itu masalah beda kultur, apalagi masalah beda keyakinan. Itulah sebenarnya kayak makanya dalam Islam tuh ada istilahnya kalau menikah itu harus seakfa, sekufu. Maksud kayak kalau orangnya perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng. Terus kayak dari kadar ekonominya harus sederajat gitu. Jangan terlalu timpang. Jangan kayak sinetron TV gitu. Belum minum habis makan. Oh iya benar. Thank you. Jadi jangan terlalu timpang-timpang banget gitu maksudnya. Kok bisa lupa Bang Ustaz? Lupa minum gimana ceritanya? Jadi kalau lagi asik ngobrol begitu kan. Soalnya ada teman kisah cintanya setara David Beckham sama Victoria. Alias beda agama 13 tahun. Jujur. Ya 2 rel kereta api. Minum Ustaz. Tapi memang secara logika pun maksudnya juga perbedaan latar belakang akan memperbesar memicu terjadinya konflik ke depannya. Bener, anak juga nanti bisa kasihan juga jadi itu. Maksud dari kalau gue pribadi kalau misalkan ya mohon maaf gue kasih jawaban kayak gini, gue kadang bilang kalau misalkan memang udah dua-duanya ngotot, sorry gue menurut gue tuh wasting time. Menurut gue. Kalau dua-duanya ngotot. Iya maksudnya kayak ya udah gitu. Yang lain aja yang cari yang punya satu visi kayak gitu. Karena kalau sama-sama ngotot gitu dari awal aja sebelum menikah kita udah saling-saling ngotot, nanti gimana pas pernikahan gitu kan. Karena itu kan ibadah panjang loh, nikah itu kan ibadah yang panjang kan. Gak pendek gitu. Minimal kalau hal-hal kecil kan pasti ada dalam rumah tangga tuh, kayak cekcok, masalah kecil tuh pasti ada. Hal kecil aja terjadi itu pasti terjadi, ya yang masalah perkara besar ini jangan dirawat, artinya diselesain dari awal. Nggak boleh ngotot berarti ya. Iya, dan jangan ngotot. Dan kita harus hargai loh. Misalkan kita punya pasangan beda agama, dia tetap mau gini, ya kita nggak boleh maksa juga, ya itu pilihan dia. Betul. Iya kan? Tapi yang namanya sama jangan kecintaan ya. iya, tapi intinya kalau memang dia emang udah takdir kita mau kabur ke Rusia lagi itu perempuan, tetap Balik aja lagi. jodoh kita. Berat ya. Berat. Ngomongin Dota aja nih. Lebih seru ya? Iya, ngomongin Dota. Iya, ngomongin Dota benar. Apa ya, jalanin aja bot. Jangan aja nih. Saya punya pertanyaan satu, Pak Ustadz. Agak berat sedikit kayaknya. Karena saya belum pernah ngobrol sama Ustadz. Dan ini saya hanya bisa menanyakan ini sama Ustadz. Iya. Dajjal itu apa Pak Ustadz? Dajjal itu dia adalah satu makhluk yang bakal turun nanti di akhir zaman. Oke. Ini kalau menurut story keyakinan orang Islam ya. Itu yang digambarkan makhluk yang bermata satu. Oke. Terus di jidatnya ada tulisan kafaro, artinya tuh kafir, dia makhluk yang ingkar. Oke. Jadi dia menjanjikan surga padahal aslinya neraka, menjanjikan kesusahan padahal aslinya surga. Itu apakah Dajjal itu bisa? Soalnya aku pernah dengar ada yang bisa gini kayak apa ya? Yang memberikan, dia ngasih semuanya apa yang kamu minta, tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Itu apa? Dan itu ya makanya itu dibilang bahwa ujian manusia di akhir zaman yang paling berat tuh dia tuh, Dajjal itu, karena dia menguasai dunia. Perekonomian dikuasain sama dia, kekuasaan dikuasai dia, semuanya yang nggak ikut dia nggak dapat makan. Oke. Pokoknya semuanya tuh. Dia tuh cuma keluar kalau nggak salah cuma 40 hari, tapi seakan-akan itu kekuasaannya itu cuma 40 tahun, dan yang ngebunuh dia adalah Nabi Isa. Oke. Kalau versinya Islam nih ya, kan Ceritanya Nabi Isa nanti itu. kan turun lagi. Oke. Turun lagi Nabi Isa buat ngebunuh Dajjal. Itu yang terturun. Iya. Berarti Dajjal itu tidak ada sekarang. Ada. Lagi dikunci karena ada satu riwayat sahabat Nabi namanya
Tamim Ad-Dari itu Oke. pernah ketemu di satu pulau. Siapa Pak Ustadz, maaf? Tamim Ad-Dari namanya. Tamim Ad-Dari, Ad-Dari. sahabat itu. Pernah ngelihat Dajjal di satu pulau ketika dia sedang berlayar lagi berdakwah pergi. Terus dan sesuai dengan yang ciri-ciri Nabi ceritain, lagi dirantai, matanya satu, kayak gitu segala macem. Tapi dia nggak tahu tempat itu di mana ketika dia ceritain. Ya kalau orang dulu kan nggak punya kompas, ya berlayar aja, gitu kan artinya kan. Ya pokoknya nggak tahu nih di mana ini posisinya, ini pulau apa segala macem. Nggak bisa balik ke sana lagi. Ketika dia balik ke Mekah ceritain sama Nabi bilang iya. Itu ada namanya sahabat Tamim Ad-Dari, ceritain kayak gitu. Dajjal itu. Dan dia tuh dia pokoknya menjanjikan bahwa siapa nggak ikut gua, hidupnya bakal susah. Dan itu ujiannya sebenarnya. Oke. Apakah itu bisa terjadi pada manusia zaman sekarang? Kalau misalnya dia akan mendapatkan apa yang mereka minta, tapi tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi alur ceritanya itu nanti ketika zaman nih udah nggak ada listrik, Itu nanti. udah nggak berarti. ada apa, iya. Jadi tidak terjadi sekarang. Belum terjadi sekarang, tapi kayak pengikut-pengikutnya itu udah mulai ada lah yang meyakini gitu. Oh. Dia kayak udah punya agent gitulah yang buat jadi Atau pengikutnya mungkin dia. bentuknya nggak kayak gitu kali saat sekarang ya. Maksudnya Dajjal tuh bentuknya udah Ada beda. yang menganalogikan seperti itu. Tapi kalau versinya sahabat Nabi, dia beneran ngelihat makhluknya. Versinya sahabat Nabi ya, dia bener-bener ngelihat si Tamim Ad-Dari itu, ngelihat Dajjal itu. Ya kayak dia mungkin berubah bentuk biar karena mungkin kan beritanya Iya. di berita-berita sahabat Nabi kan bentuknya seperti ini. Iya, nih. benar. Mungkin dia sekarang mengelabuinya nih dengan bentuk yang Benar, lain bisa nih. jadi. Dengan menjadi simbol. Dia sampai pernah bikin satu atraksi itu nanti digambarinnya tuh di satu tempat perbatasan kota Madinah karena dia nggak bisa datang di dua tempat suci. Di Mekah Madinah nggak bisa masuk dia. Satu tempat itu. Nah dia bikin satu ini, ada anak muda dipanggil sama dia, dibelah tubuhnya jadi dua. Terus habis itu dihidupin lagi sama dia. Tuh kan, saya bisa mematikan kamu dan saya bisa ngidupin kamu. Percaya nggak kamu sekarang saya Tuhan? Karena sifatnya Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan kan. Orang itu malah keyakinan bertambah. Justru saya malah yakin kalau kamu Dajjal, katanya gitu. Karena ini yang diceritakan tentang kabar kamu bahwa kamu bisa Melakukan itu. iya bisa melakukan ini sebenarnya ujian aja kayak gitu. Tergantung gimana kita menyikapinya tuh. Benar. Bentuknya gimana, apa yang gimana. Berarti bercanda-bercanda Dajjal lu ya. Dajjal tuh itu benernya tuh ya. Iya. Tapi kata Nabi SAW ada yang lebih mengerikan lagi dari Dajjal fitnahnya. Apa tuh? An-Nisa, perempuan. Wah, banyak yang nggak paham konteksnya. Karena konteksnya kalau Dajjal itu udah jelas bentuknya. Kalau perempuan itu kadang masuknya halus dia. Bisa bikin kehidupan, kadang-kadang laki-laki itu bisa hancur. Oh, godaan perempuan. Fitnahnya. Fitnah. Oh. Kayak gimana bentuknya fitnah yang maksudnya? Ya, dia bentuknya tuh kayak termasuk salah satu itu kita mencintai perempuan itu secara berlebihan gitu. Dan si perempuan ini bukannya dia menyadari bahwa ini dia menjadi fitnah, enggak, dia pun nggak tahu kalau dia itu fitnah buat laki-laki itu. Oh. Dia tanpa sadar ya. Iya, berapa banyak kan orang, misalkan orang lagi karirnya lagi naik gitu-gitu, tiba-tiba kok deket sama perempuan ini, kok kayaknya apes mulu gitu ya. Ya kan, ada aja tuh kayak gitu kan. Kok apes mulu, kok kayaknya auranya nggak enak aja gitu. Nah itu yang dinamakan fitnah gitu. Begitu juga laki-laki juga bisa menjadi fitnah juga buat perempuan. Ada juga laki-laki juga yang menjadi fitnah buat perempuan ya. Begitu. Laki-laki yang membawa efek keburukan kepada kehidupan si wanita. Tidak hanya wanita aja, tapi pria juga bisa. Iya, nggak cuma perempuan doang, laki-laki juga bisa. Gitu. Masa Dajjal? Dajjal. Terus ada yang ngomong jujur, Dajjal baca live chat kena mental. Dajjal pasti centang biru. Iya. Jokesnya. Masa di LL-in kena mental? Sederhana. Apa kan lupa? Dajjal tidak bisa apa satu-satunya yang Dajjal tidak bisa yang kita pasti ngeh gitu loh. Apa ya lupa aku. Yang nggak bisa dia lakuin. Nguing? Ngui. Pos 5 lagi. Apa ya? Dia nggak bisa masuk Mekah Madinah itu yang Oh pasti. iya, nggak bisa Nggak bisa masuk iya, kota nggak itu. bisa Mekah Madinah. Iya, iya. Punten Oke. teman-teman, ini udah jam 4, udah mau lewat 10. Jadi sebentar lagi insya, belum sholat juga, ustadz apa segala. Jadi kita akhiri
session sama Pak Ustadz Jojo ya. Karena kan waktu ya, karena kan kita mah pengen betul. ngobrol. Benar. Ya udah kita matiin live, habis itu kita nggak bisa. Tapi Pak Ustadz, Bang Beca atasnya kosong tidur sini aja. Ada keluarga, iya. Naik atau Dajjal ya? Untuk Dajjal mungkin ini nih. Makasih Pak Ustadz, udah kasih Iya, kita. sama-sama. Ya, terima kasih waktunya udah ngobrol. Oh, terima kasih banyak udah diterima baik di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan kita Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama tim belakang. Iya. Ada yang gini-gini, ada ya. ketemu lagi. Foto dulu ya.